Bahkan pengacaranya pun kayaknya tidak kuat ya dengan Roy Suryo. Akibatnya yaitu 5 pengacara tersebut mengundurkan diri dalam kasus meme stupa Roy Suryo. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, saya tidak menyangka loh kalau Roy Suryo sekarang ini ditinggalkan 5 pengacaranya sekaligus. Nah, dalam berita ini yaitu alasan Elsa Sharif undur diri sebagai pengacara Roy Suryo harga diri terluka karena ini. Ini bahkan juga ditanggapi oleh Point Bro. Masih ingat kasus Roy Suryo? Pengacaranya mundur terus, gak kuat hadapi kelakuannya. Nah, bahkan di berita ini dari Tribun Jabar, Roy Suryo ditinggal 5 pengacaranya di kasus meme stupa mirip Jokowi. Elsa Sharif ungkap alasannya. Saya kira itu sudah selesai ya, maksudnya kasus Roy Suryo, tetapi masih bergulir terus dan bahkan sekarang ini malah ditinggalkan 5 pengacaranya sekaligus. Nah, dari berita ini yaitu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditinggalkan pengacaranya Elsa Sharif. Elsa Sharif tak lagi menjadi pengacara Roy Suryo untuk kasus meme stupa Candi Borobudur mirip Jokowi. Elsa Sharif diketahui mundurkan diri sejak minggu lalu, tanggal 26 Oktober. Sudah lama sekali ya. Jadi pada saat persidangan 2 November, berarti pengacaranya Elsa Sharif sudah tidak mendampingi Roy Suryo. Tak hanya itu saja, Roy Suryo ternyata ditinggal 5 pengacaranya sekaligus, termasuk Elsa Sharif dan Pitra Romadoni. Dalam pesan tertulisnya pada Tribun, Elsa Sharif mengungkapkan 4 alasan mereka mundurkan diri. Salah satu diantaranya adalah pelanggaran kode etik. Mengenai pelanggaran kode etik, Elsa Sharif tak menjelaskan secara detail. Pengunduran diri Elsa Sharif itu terungkap saat dihubungi Tribun News. Ia mengundurkan diri pada Rabu minggu lalu, kata mantan pengacara Roy Suryo pada 3 November. Bersama ini saya, Pitra Romadoni, Fikri Gani, George, dan Akbar Agung. Dengan ini menyatakan pengunduran diri dari tim. Nah, yang pertama alasannya adalah penambahan pengacara yang dilakukan tidak melalui kesepakatan bersama. Terus yang kedua, terlalu banyak pengacara yang dikerahkan dalam satu kasus sehingga tidak terarah. Yang ketiga, menurut Elsa terjadi pelanggaran kode etik, namun dia enggan merinci pelanggaran kode etik tersebut. Keempat, adanya pengajuan eksepsi pribadi oleh Roy Suryo saat agenda pembacaan replik oleh jaksa penuntut umum. Akibatnya hakim memberikan teguran dalam persidangan. Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa telah mempermainkan dan tidak menghormati persidangan, kata Elsa. Bahkan pengacaranya pun kayaknya tidak kuat ya dengan Roy Suryo. Akibatnya yaitu 5 pengacara tersebut mengundurkan diri dalam kasus meme stupa Roy Suryo. Coba kita lihat komentar-komentarnya ini ya. Nggak kunjung dibayar ya mundur lah. Nunggu hal penjualan panci KRMT gitu loh. Masih ada toh nama itu, kirain dah nggak mungkin nongol lagi. Kirain mungkin Bu Elsa kehilangan panci-pancinya. Gua juga curiga mungkin si Sukro kelakuan kayak orang pikun. Jangan-jangan panci di rumah pengacara juga pindah. Roy Suryo lama banget sidangnya, kerompiang. Mungkin dinego, nanti bayarnya bagaimana. Ya, saya kira itu kasus Roy Suryo sudah selesai dan ternyata masih terus berlanjut dan sekarang ini malah ditinggalkan 5 pengacaranya sekaligus. Ya oke lah, untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini di Good News Indonesia. Elsa Sharif, pengacara yang mendampingi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo dalam kasus meme stupa Borobudur mirip Jokowi, kini mengundurkan diri. Diketahui, Elsa Sharif telah mengundurkan diri sejak Rabu 26 Oktober 2022. Ia mengundurkan diri Rabu minggu lalu. Elsa Sharif kepada tribunnews.com pada Kamis 3 November 2022. Tak hanya dirinya, Elsa Sharif mengungkapkan bahwa pengacara yang lain termasuk Pitra Romadoni juga telah mengundurkan diri mendampingi Roy Suryo dalam kasus ini. Bersama ini saya, Pitra Romadoni, Fikri Gani, George, dan Akbar Agung. Dengan ini menyatakan mundurkan diri dari tim ini, kata Elsa dalam pesan tertulis kepada tim penasihat hukum Roy Suryo. Dalam pesan tertulisnya, Elsa menjabarkan 4 poin alasan pengunduran dirinya.
Pertama, adanya penambahan pengacara yang dilakukan tidak melalui kesepakatan bersama. Hal tersebut dinilai Elsa melukai harga dirinya sebagai pengacara. Apalagi kita bekerja tanpa pamrih dan tulus, katanya. Kedua, terlalu banyak pengacara yang dikerahkan dalam satu kasus sehingga tidak terarah. Ketiga, menurut Elsa telah terjadi pelanggaran kode etik, namun dia enggan merinci pelanggaran etik yang dimaksud. Keempat, adanya pengajuan eksepsi pribadi oleh Roy Suryo saat agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum JPU. Akibatnya hakim memberikan teguran dalam persidangan. Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa telah dipermainkan dan tidak menghormati persidangan, kata Elsa. Sebagai informasi, sidang perkara Mimi Stupa Borobudur mirip Presiden Jokowi ditunda hingga pekan depan pada Rabu 9 November 2022. Pada pekan depan, Majelis Hakim akan membacakan putusan sela yang semestinya dibacakan kemarin pada Rabu 2 November. Penundaan pembacaan putusan sela disebabkan urusan teknis persidangan. Tepatnya terdapat perubahan redaksional surat putusan sela. Perubahan tersebut disebabkan adanya perombakan susunan tim pengacara dari pihak terdakwa Roy Suryo. Dalam persidangan, hakim menyampaikan bahwa surat pencabutan kuasa pihak Roy Suryo baru diterima pada Selasa 1 November 2022 sore. Selain itu, ada pula surat pengunduran diri selaku kuasa atas Roy Suryo oleh Elsa Sharif. Artinya secara yuridis bahwa kuasa lama yang di bawah Ibu Elsa Sharif sudah tidak ada. Ini menjadi satu kesatuan tim penasihat hukum, kata Hakim Ketua Martin Ginting di dalam persidangan pada Rabu 2 November 2022. Pengunduran Elsa Sharif sebagai pengacara Roy Suryo disebabkan adanya keberatan terhadap adanya tim pengacara yang baru. Padahal saat itu dirinya masih memiliki kuasa atas Roy Suryo di dalam kasus ini. Ini yang kami baca dari surat yang kami terima karena keberatan, ujar Martin Ginting saat membaca surat pengunduran diri Elsa Sharif. Hakim pun mengingatkan agar hal serupa tak terjadi lagi di masa mendatang. Jangan double-double, jangan saling berebut, ini etika, ucapnya. Bahkan diketahui mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditinggalkan pengacaranya. Elsa Sharif tak lagi menjadi pengacara Roy Suryo untuk kasus Mimi Stupa Candi Borobudur mirip Jokowi. Elsa Sharif diketahui mengundurkan diri sejak minggu lalu atau 26 Oktober 2022. Tak hanya satu, Roy Suryo ternyata ditinggal 5 pengacaranya sekaligus, termasuk Elsa Sharif dan Pitra Romadoni Nasution. Dalam pesan tertulisnya pada Tribun, Elsa Sharif mengungkapkan 4 alasan untuk pengunduran diri mereka. Salah satu diantaranya adalah adanya pelanggaran kode etik. Mengenai pelanggaran kode etik, Elsa Sharif tak menjelaskan secara detail. Pengunduran diri Elsa Sharif itu terungkap saat dihubungi Tribun News. Ya, mengundurkan diri pada Rabu minggu lalu, kata mantan pengacara Roy Suryo Elsa Sharif kepada tribunnews.com pada Kamis 3 November 2022. Bersama ini saya, Pitra Romadoni, Fikri Gani, George, dan Akbar Agung. Dengan ini menyatakan pengunduran diri dari tim ini, kata Elsa dalam pesan tertulis kepada tim penasihat hukum Roy Suryo. Dalam pesan tertulisnya, Elsa menjabarkan 4 poin alasan pengunduran dirinya. Pertama, adanya penambahan pengacara yang dilakukan tidak melalui kesepakatan bersama. Hal tersebut dinilai Elsa melukai harga dirinya sebagai pengacara, apalagi kita bekerja tanpa pamrih. Kedua, terlalu banyak pengacara yang dikerahkan dalam satu kasus sehingga tidak terarah. Ketiga, menurut Elsa telah terjadi pelanggaran kode etik. Keempat, adanya pengajuan eksepsi pribadi oleh Roy Suryo saat agenda pembacaan replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya hakim memberikan teguran dalam persidangan. Pernyataan Ketua Majelis Hakim bahwa telah mempermainkan dan tidak menghormati persidangan, kata Elsa. Sebagai informasi, sidang perkara Mimi Stupa Borobudur milik Presiden Joko Widodo ditunda hingga pekan depan. Pada pekan depan, Majelis Hakim akan membacakan putusan sela yang semestinya dibacakan kemarin. Penundaan pembacaan putusan sela dilakukan urusan teknis persidangan. Tepatnya terdapat perubahan redaksional surat putusan sela. Perubahan tersebut disebabkan adanya perombakan susunan tim pengacara dari pihak terdakwa Roy Suryo. Dalam persidangan, hakim menyampaikan bahwa surat pencabutan kuasa pihak Roy Suryo baru diterima pada Selasa 1 November 2022 sore. Selain itu, ada pula surat pengunduran diri selaku kuasa atas Roy Suryo oleh Elsa Sharif. Artinya secara yuridis bahwa kuasa lama yang di bawah Ibu Elsa Sharif sudah tidak ada. Ini menjadi satu kesatuan tim penasihat hukum,
kata Hakim Ketua Martin Ginting di dalam persidangan pada Rabu 2 November. Pengunduran diri Elsa sebagai pengacara Roy Suryo disebabkan adanya keberatan terhadap adanya tim pengacara yang baru. Padahal saat itu dirinya masih memiliki kuasa atas Roy Suryo di dalam kasus ini. Ini yang kami baca dari surat yang kami terima karena keberatan, ujar Martin Ginting saat membaca surat pengunduran Elsa Sharif. Hakim pun mengingatkan agar hal serupa tak terjadi lagi di masa mendatang. Jangan double-double, jangan saling berebut, ini etika, ucapnya. Diketahui sidang lanjutan atas perkara yang menyeret Roy Suryo digelar pada hari ini Rabu 19 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Barat, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora itu didakwa atas dugaan penistaan agama buntut dari gugatan meme stupa Borobudur mirip Presiden Joko Widodo. Sidang tersebut dimulai pada pukul 10.15. Agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan nota eksepsi dari pihak Roy Suryo sebagai terdakwa. Majelis Hakim telah memutuskan sidang perkara ini digelar terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum, ujar Hakim Ketua Martin Ginting saat membuka sidang. Berdasarkan halaman Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Jakarta Barat, mestinya sidang tersebut dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terpantau Roy Suryo tidak hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat. Dia diwakili pengacaranya Pitra Romadoni. Sementara itu, Roy Suryo mengikuti persidangan dari Rutan Salemba didampingi perwakilan tim penasihat hukumnya. Permohonan Roy Suryo untuk menghadiri sidang secara langsung di PN Jakbar belum bisa dikabulkan majelis hakim, sebab belum ditemukan alasan yang dianggap konkret dan logis untuk menyimpangi peraturan Mahkamah Agung mengenai sidang online pada masa pandemi. Akan tetapi, kedepannya majelis hakim tetap mempertimbangkan efektivitas dari persidangan online. Kami tetap akan mencermati dan memperhatikan sejauh mana persidangan offline akan sangat penting untuk perkara ini. Jadi sabar dulu terdakwa Roy Suryo, kata Hakim Ketua. Bahkan juga ex-Menteri Pemuda dan Olahraga didakwa menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara, penodaan agama, dan menyiarkan kabar yang tidak pasti terkait unggahan stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum JPU di Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat pada Rabu 12 Oktober yang lalu. Dalam kesempatan kali ini kami mendakwakan Pak Roy Suryo dalam bentuk dakwaan alternatif. Yang pertama, pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kedua, pasal 156A Undang-Undang Hukum Pidana, atau ketiga, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ujar Jaksa Tri Anggoro. Tri mengungkapkan ancaman hukuman maksimal dari dakwaan ini adalah 5 tahun penjara. Dalam surat dakwaan yang dibacakan, JPU Roy diduga dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyebarkan informasi atau berita terkait kenaikan harga tiket Candi Borobudur dan tidak memiliki kapasitas untuk menjelaskan pemaknaan stupa pada Candi Borobudur, kata jaksa. Selain itu, Roy diduga dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara, merujuk pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dakwaan terakhir, Roy diduga menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian dan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, jelas jaksa. Pantauan cnnindonesia.com, Roy Suryo menghadiri persidangan secara daring dari Rutan Salemba. Ia tampak mengenakan kemeja putih dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini dipimpin Hakim Utama Martin Ginting, kemudian didampingi Muhammad Irfan dan Sutarno sebagai Hakim 1 dan 2. JPU yang membacakan dakwaan yakni Tri Anggoro Mukti, Setio Adi Wicaksono, Samhar Siahaan, Dwi Indah Kartika, dan Mat Yasin. Sebelumnya pembacaan dakwaan, Roy juga meminta agar persidangan berikutnya digelar secara offline dengan menghadirkan dirinya langsung di PN Jakarta Barat.
Sementara itu, sebelum persidangan dimulai, tim kuasa hukum Roy Suryo telah melaporkan JPU ke Komisi Kejaksaan. Pelaporan dilakukan karena tim kuasa hukum merasa tidak diberikan berkas perkara lengkap dari jaksa penuntut umum. Pengacara Roy, Pitra Romadoni, menganggap hal ini bertentangan dengan pasal 143 ayat 4 KUHP tentang perlimpahan berkas perkara kepada pengadilan dan penasihat hukum. Diketahui kasus bermula ketika Roy Suryo menggugah foto stupa Candi Borobudur dengan wajah mirip Presiden Joko Widodo. Roy Suryo lantas dilaporkan ke kepolisian. Roy mengaku hanya menggugah ulang foto tersebut. Dia mengklaim ada yang lain yang lebih dulu mengedit dan menyebarkan foto tersebut. Roy juga telah membuat laporan, namun polisi tetap melanjutkan proses hukum terhadap Roy Suryo. Dia lalu ditahan di Rutan Salemba jelang persidangan.